Halo teman-teman semua, apa kabar? Semuanya sehat? Hari ini Bunda Suci akan menjelaskan tentang bencana alam. Nah teman-teman, bencana alam itu dipengaruhi oleh dua faktor. Ada faktor alam dan ada faktor manusia. 5 bencana alam yang akan Bunda Suci jelaskan itu tentang banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gunung meletus, dan gempa bumi. Mari kita sama-sama simak ya penjelasan Bunda Suci tentang 5 bencana alam tersebut. Bencana alam, ada 5 bencana alam yang akan Bunda Suci jelaskan. Yang pertama tentang banjir, kedua tanah longsor, ketiga kebakaran hutan, keempat gunung meletus, dan kelima gempa bumi. Nah teman-teman, mari kita lihat penjelasan yang pertama tentang banjir. Banjir, apa sih banjir itu? Banjir adalah suatu peristiwa terjadinya genangan air di area tertentu sebagai akibat dari volume air yang melebihi daya tampung sungai, danau, ataupun laut. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan banjir, yaitu faktor alam seperti curah hujan yang tinggi dan faktor manusia seperti penumpukan sampah di sungai, yang mana sungai adalah tempat untuk menampung air hujan ketika curah hujan sedang tinggi. Bila sungainya tertutup sampah, maka air hujan tidak akan tertampung di dalam sungai dan menyebabkan air meluap ke permukaan daratan dan menyebabkan banjir. Yang ketiga ada faktor alam, yaitu terjadinya pasang air laut yang menyebabkan banjir rob. Banjir dapat dicegah dengan beberapa cara. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita peduli pada lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, maka kita mengurangi resiko banjir di daerah tempat tinggal kita ya teman-teman. Yang kedua, membuat kawasan terbuka hijau. Seperti ini ya contohnya, seperti taman yang banyak pohon-pohonnya itu. Yang ketiga, membuat lubang resapan biopori. Fungsinya untuk apa? Lubang resapan biopori berguna untuk tempat mengalirnya air hujan masuk ke dalam tanah, sehingga air tidak menggenangi daratan atau daerah-daerah tertentu ketika hujan sedang turun dengan deras. Lalu dapat melakukan pembersihan dan pengerukan sungai agar daya tampung sungai lebih banyak, sehingga ketika hujan turun dengan deras, air dapat tertampung dengan baik ke dalam sungai. Tanah longsor, teman-teman pasti pernah dengar berita tentang tanah longsor kan? Tanah longsor itu apa sih? Tanah longsor adalah runtuhnya batuan dan material tanah atau campuran keduanya menuju bagian bawah suatu lereng. Biasanya terjadi retakan panjang di lereng dan terdengar suara bergemuruh yang disusul oleh getaran tanah. Nah, tanda-tanda itu adalah tanda-tanda yang akan terjadi ketika tanah longsor akan terjadi loh teman-teman. Longsor dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti erosi tanah, seperti penggundulan hutan. Nah, penggundulan hutan dan erosi tanah itu yang menyebabkan tanah bisa cepat longsor. Ya. Kemudian ada juga lahan pertanian di lereng bukit. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Tanaman-tanaman yang ditanam di lereng-lereng bukit. Bagaimana sih cara mencegah agar tidak terjadi tanah longsor? Salah satunya yaitu menanam tanaman vetiver. Tanaman ini mirip seperti tanaman alang-alang. Tanaman alang-alang ini dinilai mampu mengikat tanah sehingga bisa mencegah bencana tanah longsor. Yang kedua, tidak menebang pohon secara sembarangan. Karena apa teman-teman? Akar pohon yang kuat dapat membuat air hujan ketika hujan bisa terserap ke dalam tanah. Kebakaran hutan.
Apa sih kebakaran hutan itu? Kebakaran hutan adalah kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan. Kebakaran hutan sendiri disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang menjadi penyebab kebakaran hutan ada sambaran petir dan kemarau yang sangat panjang. Nah, ketika kemarau, suhu udara itu menjadi lebih panas. Jadi daun-daun dan batang-batang pohon menjadi lebih kering. Ketika terjadi sambaran petir, bisa menyebabkan kebakaran hutan. Lalu ada faktor manusia. Contohnya seperti api unggun yang tidak dimatikan dengan benar dapat menyisakan bara sehingga bisa membakar hutan. Nah, ada juga puntung rokok yang dibuang sembarangan ketika sedang berada di hutan, itu bisa menyebabkan titik-titik api dan membuat kebakaran hutan yang besar gitu teman-teman. Yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran hutan, salah satunya adalah mematikan titik-titik api. Nah, teman-teman, ketika titik-titik api ini dimatikan, maka sumber api akan mati dan tidak menjalar ke bagian hutan yang lain, sehingga kebakaran hutan tidak semakin meluas. Dengan mematikan titik-titik api tadi, hutan akan tumbuh kembali secara perlahan-lahan dengan alami. Kemudian juga kita dapat melakukan penghijauan dengan cara menanam kembali di lahan-lahan yang subur di hutan yang telah terbakar itu. Gunung meletus. Teman-teman pernah melihat gunung meletus? Gunung meletus terjadi karena adanya tekanan dari dalam perut bumi yang berisi cairan yang sangat panas. Gunung meletus biasanya terjadi pada gunung-gunung berapi. Jadi tidak semua gunung dapat meletus ya teman-teman. Tanda-tanda gunung berapi akan meletus. Terjadinya gempa yang menyebabkan erupsi sehingga gunung mengeluarkan debu vulkanik. Nah, debu vulkanik ini berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat menyebabkan sesak napas. Yang kedua, sumber mata air mengalami kekeringan. Ada gempa bumi. Teman-teman pernah lihat kejadian gempa bumi atau pernah mendengar tentang gempa bumi? Gempa bumi terjadi karena adanya tekanan dari lempeng bumi yang saling bergerak, kemudian bertabrakan dan menyebabkan getaran. Nah, gempa bumi ini bisa menghancurkan apapun yang ada di permukaan daratan bumi. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi? Teman-teman jangan panik. Kemudian langsung mencari tempat untuk berlindung. Salah satunya berlindung di bawah meja agar tubuh kita tidak terkena benda-benda yang berjatuhan akibat dari gempa bumi tadi. Kemudian kita juga bisa mencari bantal untuk melindungi kepala kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi 5 bencana alam yang sudah Bunda Suci jelaskan kepada teman-teman. Semoga teman-teman paham dan mengerti apa saja penyebab dan bagaimana cara mencegah terjadinya bencana alam tersebut. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak penjelasan dari Bunda Suci. Sampai berjumpa lagi teman-teman.